gabung di mata kuliah kita di sosial media tepatnya karena Mas Bayu ini seorang praktisi yang langsung terjun membahas soal tentang sosial media yang merupakan juga pekerjaan kesehariannya Mas Bayu seperti itu ya Mas ya. Betul. Oke, silakan Mas Bayu boleh di-share untuk Oke, materinya. saya izin share screen ya. Ya, Baik. oke, terima kasih. Bentar. Sudah terlihat belum? Halo, sudah terlihat Mbak Selvi? Sudah Mas Bayu? Saya mulai aja ya. Terima kasih sebelumnya saya udah diundang ke sini untuk ini bukan mengisi sebenarnya, sharing sih sebenarnya, saya lebih suka sharing ya gitu. Saya nggak mau mengajar gitu. Soalnya bagi saya berbagi adalah bisa menambah ilmu lagi gitu. Jadi saya nggak mau dibilang mengajar gitu. Oke, lanjut saja ke slide. Nah, ini sekilas tentang saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi lagi sayang-sayangnya ditinggal. Nama saya, aduh, nama saya Bayu Gitis Pratama. Saya bekerja di JNE kebetulan di bagian digital media sebagai subunit head digital media gitu. Ini foto saya waktu saya naik helikopter. Alhamdulillah kerja di JNE saya bisa naik helikopter. Suatu pengalaman yang baik menurut saya gitu. Pengalaman saya adalah dari tahun 2010 saya bekerja di JNE dan 2011 saya mendirikan suatu digital agency bernama Borbayu Enterprise, udah jalan sampai sekarang untuk digital agency, dan baru tahun ini juga kemarin awal-awal tahun saya launching Juice Store, yaitu Juicebox Indonesia sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Saya dulu kuliah pertama di Budi Luhur di Jakarta Selatan tahun 2004 sampai 2008 ngambil jurusan teknologi informasi atau TI gitu. Dan alhamdulillah tahun 2014 saya dapat beasiswa lagi dari kantor, dikuliahin lagi S1 lagi tapi di bisnis manajemen. Alhamdulillah di situ juga dari sekitar 330 orang diambil cuma 30 orang dan saya masuk itu. Nah, langsung aja ya, bicara tentang sosial media, kita harus tahu nih karakteristik dari sosial media itu sendiri sebenarnya teman-teman. Dari mungkin udah pada tahu ya, sosial media mainstream seperti ini ada Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan mungkin masih banyak seperti Tumblr, Snapchat, itu mungkin nanti aja kalau misalnya ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, itu bakal panjang soalnya. Yang kita bahas yang ini aja, yang 5 mainstream dulu. Yang pasti teman-teman udah pada pakai deh. Lanjut ke Twitter. Nah, di Twitter ini lebih karakteristiknya adalah lebih ke texting. Kata-kata, kita bermain kata-kata di situ, bebas mengekspresikan apa saja, kecuali kalau misalnya kita membawa nama perusahaan, itu harus ada copywriting-nya, harus ada approval-nya segala macam. Yang kedua adalah update. Tidak bisa dipungkiri, Twitter itu adalah sosial media yang paling update. Kenapa? Karena selang berapa menit dari kejadian suatu tren, dia akan muncul di hashtag. Di hashtag itu dia akan muncul naik-naik ke atas dan orang-orang akan pada tahu gitu, ada apa sih yang lagi hits sekarang gitu. Dan kedua, trending tadi yang saya kasih tahu, trending itu kita bisa ciptakan sebenarnya, kita bisa generate gitu dengan tools-tools yang udah banyak sekarang seperti buzzer. Terusnya yang paling efektif sebenarnya sekarang adalah kalau untuk Twitter itu portal media, itu sangat efektif sekali. Dan juga conversation dalam suatu brand. Di Twitter itu media kita untuk berbicara sama audiens, sama customer kita, apa sih gitu.
kita bebas berbicara itu kalau bisa si Twitternya itu, admin Twitternya itu semanusia mungkin atau jadi nggak terlalu robot, nggak terlalu corporate untuk berbicaranya gitu. Jadi alhasil nanti engagement-nya akan bertambah gitu. Engagement itu adalah untuk dari customer-nya. Nah ini yang tadi saya bilang trending. Di Twitter itu yang spesial adalah kita bisa lihat ini trending 1, 2, 3 dan kita bisa menciptakan ini gitu untuk misalnya untuk launch produk, untuk ada produk baru atau nggak ada promo-promo gitu. Di sini kita bisa mainkan gitu. Dan yang paling kita mungkin teman-teman pada tahu ya pada pemilihan umum kemarin itu pasti di sini banyak banget ini. Mau yang black campaign, mau yang segala macam lah ada di sini di Twitter. Lalu Instagram. Nah, Instagram ini lebih kompleks ya sebenarnya. Mungkin kita semua juga udah ada Instagram ya. Minimal tahulah gitu kalau belum ada gitu. Di Instagram itu karakteristiknya adalah storytelling. Jadi kita memposting tidak bisa seperti Twitter, posting kata-kata doang atau foto doang. Kalau di Instagram tuh kalau bisa ada storytellingnya, dari copywritingnya tuh harus kuat gitu. Jadi menceritakan suatu produk, menciptakan suatu promo gitu, diceritakan secara detail semuanya. Karena di Instagram ini nggak ada limit karakter ya. Kalau di Twitter ada limit karakter 138 kalau nggak salah karakternya. Yang kedua Instagram picture. Kita tahu ya nama Instagram itu platform diciptakan awalnya adalah untuk selfie, untuk riak lah kalau orang bilang, untuk sombong gitu, untuk naro-naro momen-momen penting. Dulu mungkin ada pet ya, kalau teman-teman pada ngeh ya, dulu ada petnya hilang, Instagram baru mulai muncul. Nah yang paling baru adalah GIF nih. Mungkin kita pada tahu ya tren yang baru sekarang ditaruh di Instastory itu GIF gitu. Itu jadi sarana campaign yang sangat efektif menurut saya gitu ya. Karena beberapa kali juga JNE menggunakan GIF untuk giveaway dan untuk brand awareness sendiri gitu. Dan yang muncul terakhir gara-gara ada satu platform baru dari TikTok yaitu musik. Instagram memunculkan musik juga di situ, jadi bisa ditaruh sesuai mood kita, kalau lagi galau atau lagi seneng atau lagi sedih, di situ musiknya bisa kita mainkan. Nah kalau teman-teman ngeh nih fitur Reels di Instagram itu Instagram pun memaksa kita untuk menggunakan Reels. Kalau dilihat di bawah nih teman-teman yang saya garis merahin, saya lingkarin merah tuh, itu kan tadinya tombol posting ya kalau teman-teman ngeh tuh ya. Tapi Instagram memaksa kita untuk melihat Reels atau membuat Reels di Instagram gitu. Karena mungkin Instagram sudah mulai ngeh nih, aduh ada TikTok nih yang udah mulai banyak pasarnya nih. Kalau nggak Instagram upgrade, kalau nggak bertransformasi, dia bakal ketinggalan dan bakal mati mungkin kayak Friendster dulu ya. Ini contoh Instagram Reels yang JNE buat untuk menginformasikan bahwa ada lowongan kerja. Coba kita tonton ya. Nah, seperti itu. Jadi kan lebih enak ya, lebih fun gitu. Orang juga ngelihatnya, wah, nggak cuman flyer diceplok, "Hi, we are hiring" misalnya gitu. Ini ada cewek-cewek cakepnya, orang pasti ngelihat dulu dong gitu. Salah satu trik untuk engage customer. Nah, selanjutnya adalah Facebook. Facebook ini awalnya adalah diciptakan mungkin untuk bersosialisasi di digital ya, tapi seiring berkembangnya zaman, dia berubah gitu menjadi platform untuk mengembangkan awareness suatu brand gitu. Karena di Facebook ini semua komplit gitu. Saya bilang itu ada powerful. Dia Instagram Ads pun bisa dari Facebook gitu sekarang gitu. Karena emang Instagram itu anaknya Facebook dan ada di bawah naungan Facebook gitu. Dan di Facebook sendiri ini kalau di sini saya
saya tampilkan adalah dari fanpage-nya JNE. Di situ banyak sekali di situ udah banyak fitur-fiturnya, sampai ngelola iklan pun bisa dalam satu dashboard ini yang kita namakan gitu. Fitur-fitur yang lain ya mungkin sama kayak Instagram, ada gambar, ada video gitu. Tapi menurut saya Facebook masih efektif untuk sekarang di era gen millennials ini ya. Bukan hanya kakek-kakek atau bapak-bapak biasanya yang pakai Facebook, tapi sekarang ini menjadi tools penting gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada suatu pengusaha dulu, seorang pengusaha yang rela sebulan menghabiskan ads-nya 1 miliar buat ads aja gitu. Tapi income yang dia dapat sebulannya lebih dari 1 miliar karena dari Facebook, baru dari Facebook ads doang gitu. Selanjutnya YouTube. Sekarang udah mulai ini nih teman-teman, YouTube ini udah mulai boom dengan mungkin awalnya dulu di zaman-zamannya mulai boom, zaman-zamannya Deddy Corbuzier bikin podcast kali ya. Sebelumnya mungkin dari tahun-tahun 2011 nggak terlalu boom seperti sekarang. Sama karena YouTube merupakan salah satu sosial media yang mengedepankan video atau audio visual gitu. Makanya kalau misalnya si JNE sendiri menggunakan YouTube itu sebagai promo untuk naruh iklan, dan ada program podcast juga sih di sana gitu. Dan 10 second power, 10 detik pertama di YouTube adalah powernya. Jadi orang tuh nggak skip gitu. Kalau bisa kita ciptakan suatu konten, 10 detik pertama tuh yang menarik gitu. Setelahnya ya terserah gitu. Dan di era digital ini, YouTube menjadi sarana live stream ya kan. Kan kita sekarang menggunakan Zoom, bisa ditaruh di YouTube juga live streamnya gitu. Selanjutnya TikTok. TikTok ini diciptakan sebenarnya untuk menyaingi dulu tuh Instagram, dan ternyata dia berhasil untuk menyaingi Instagram karena TikTok itu pelopornya short video sekitar 15 sampai 30 detik awalnya gitu. Di TikTok ini dikasih banyak fitur-fitur yang bukan hanya konten kreator, ternyata produser-produser musik, penyanyi pun akhirnya menggunakan TikTok ini untuk mempromosikan lagu-lagunya, karena lagu-lagunya dicari beat yang sesuai, nanti bakal bisa jadi trending di TikTok gitu. Jadi menurut saya TikTok ini adalah sarana yang sangat efisien. Nah, lanjut. Ini adalah teman-teman kekuatan digital aset JNE gitu. Alhamdulillah JNE juga udah besar gitu, dengan followers dari Facebook 300 ribuan, Instagram 800 ribuan, Twitter 157, sampai terakhir LinkedIn untuk yang corporate, postingan corporate. Tapi nggak hanya itu aja, JNE juga sebenarnya punya produk-produk lain gitu. Ada produk dari JLC, ada Jessica, Jemput Asis Seketika, dan terakhir Pesona. Mungkin Mbak Selvi sudah sangat familiar dengan Pesona ya, Mbak Selvi ya. Pesona itu udah ada Facebooknya, Twitternya, Instagramnya juga ada. Dan nggak itu juga, JNE juga mewajibkan setiap cabang-cabangnya untuk membuat akun Instagram. Makanya Instagram cabangnya JNE di JNE Branch ini ada 256.000. Kenapa seperti itu? Karena saya punya keyakinan semakin banyak orang yang, semakin kita menyebarkan sosial media kita, bukan pakai satu sosial media, itu bahkan banyak orang yang melihat gitu. Dan setelah di total mungkin seluruh followers yang ada di digital asset JNE sekitar 1.697 orang, dan itu hampir sama jumlah penduduk Maluku tahun 2020 kemarin, sekitar 1.800.000 gitu. Itu kalau JNE dijadiin caleg itu mungkin udah bisa buat jadi gubernur Maluku ya. Lanjut, goals. Nah, buat apa sih perusahaan logistik seperti JNE itu kok pakai sosial media itu loh? Ini kan jasa kurir gitu. Ini kan jasa penitipan barang. Kenapa lo harus pakai sosial media? Sosial media itu JNE menggunakan untuk bisnis promotion. Gimana gitu? Karena kita sadar gitu, JNE itu sekarang ini orang udah pakai sosial media. Mungkin kita lebih rela ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone.
Bener kan? Karena emang semua payment pun sekarang sudah di handphone gitu. Di handphone itu kita bisa ada sosial media dan segala macam gitu. Ini adalah bentuk-bentuk promosi yang ada di sosial media. Yang di sebelah kiri itu yang ada Mas Muhammad Reza itu JNE mengeluarkan produk baru. JNE menggunakan buzzer atau KOL, Key of Leader, untuk mempromosikan buku yang diterbitkan oleh JNE. Alhamdulillah JNE kemarin 30 tahun kemarin menerbitkan buku gitu yang diciptakan oleh Kang Maman dan Mas Mice Kartun. Dan di atas ada promo dari Pesona dan oh iya setiap momen-momen tertentu gitu. Kayak seperti kemarin PON ke arah Papua semua, Timika, Sorong itu ada diskon 20% karena kita euforianya dapat gitu, mengikuti euforia untuk PON gitu. Jadi setiap pengiriman ke daerah sana kita diskon ongkir 20%. Dan ini berdampak baik banget untuk JNE bagian timur karena emang jadi banyak gitu. Nah, ini varian promo gitu yang di sosial media dan di JNE terapkan. Promo diskon gitu. Promo diskon itu sangat masih sampai sekarang nggak bisa dipungkiri promo diskon itu adalah yang diminati orang. Diskon dengan angka yang besar. Dengan angka yang besar ini bukan 70% sebenarnya. Di dalam suatu flyer ditulis angka yang besar itu menjadi psikologis tertentu gitu buat user untuk wah ada diskon gitu. Jadi notice gitu ada diskon gitu. Yang kedua promo hashtag. Kalau misalnya promo hashtag mungkin kita udah tahu ya dengan hashtag tertentu gitu ya untuk mengeluarkan produk baru atau diskon-diskon tertentu. Kak, posting dengan hashtag ini nanti ada diskon gitu. Itu sangat-sangat berguna untuk kita. Kenapa saya bilang berguna? Karena kita bisa setting nih berapa orang yang bisa ikut dari promo tersebut yang berpartisipasi untuk promo tersebut gitu dengan dicari dari hashtagnya aja gitu. Jadi buat bisa setting digital kita tuh lebih enak gitu. Dan kita juga tahu gitu efektif nggak sih promo ini sebenarnya gitu di luar dari ads yang kita bikin gitu. Dan promo merchandise limited yang tadi saya bilang gitu, buku yang tadi JNE buat itu limited gitu, jadi nggak semua orang bisa beli gitu. Jadi dengan adanya buku itu syaratnya adalah harus kirim pakai JNE Yes misalnya gitu. Ya, sengaja dia harus kirim dulu baru bisa beli buku itu. Yang terakhir adalah promo online apps. Nah, ini untuk kita para UKM mungkin ya teman-teman yang punya UKM gitu, promo online apps itu yang sangat efektif menurut saya di marketplace. Nggak di Gojek, yang dia nggak di Grab atau di mungkin kalau yang di makanan mungkin ada Traveloka Eats, kalau yang di UMKM craft itu ada di Shopee segala macam Tokopedia gitu. Giveaway. Ini dia salah satunya untuk kenapa JNE bikin sosial media, yaitu untuk giveaway. Kenapa sih harus giveaway? Untuk meningkatkan brand awareness. Kalau ada giveaway, pasti ada orang-orang yang bakal datang melihat ada apa sih di JNE gitu. Dan ini giveaway contoh giveaway yang JNE lakukan. Semua platformnya yang di atas itu di Facebook, di bawahnya Instagram, yang di tengah itu di YouTube. Kita sampai di YouTube pun ada giveaway gitu. Kemarin ada giveaway 3 buah PlayStation 5. Yang terakhir kita bikin giveaway di TikTok yang sebelah kanan. Dan giveaway ini works banget untuk apa? Untuk nambah followers pastinya. Dengan ada giveaway bisa naik 10 sampai 20% followers. Gitu. Daripada kita beli misalnya beli akun segala macam, beli akun kelongenangan gitu, bayar beli followers lebih efektifan dari pakai giveaway gitu. Yang terakhir ada untuk spread the info gitu. Sosial media ini menjadi sarana yang paling efektif untuk menyebarkan informasi selain dari mulut ya, mulut ke mulut atau gibah. Wah, dari sini JNE itu dari Twitter dan semua platform-platform yang lain untuk menginformasikan sampai terakhir tuh ada banyak kalau JNE serang hoax, kalau itu penipuan dan yang merasa dirugikan segala macam lah, itu banyak hoax yang diserang ke JNE gitu. Yang terakhir vaksin, dan yang paling baru banget kemarin JNE juga ini bekerja sama PSCS Cilacap, klub sepak bola Cilacap gitu. Nah, yang paling penting JNE kenapa bikin
sosial media untuk customer care gitu. Customer care JNE sendiri dipisah dari akunnya pribadi JNE. Kalau akun mainnya JNE, akun main JNE itu JNE_ID. Kalau customer care JNE. Kenapa kita bisa? Karena biar bisa fokus aja si akun customer care ini bisa fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di customer alami gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gabung itu nggak bakal fokus antara promo sama yang mau komplain, bakal kecampur gitu, dan nggak bakal fokus juga buat nyelesainnya gitu. Makanya kita pisahin, ada JNE Care dan JNE_ID. Begitu juga di Facebook. Kalau di Facebook sih kita satuin ya, karena emang Facebook kan ada kolom komen. Dan di kolom komennya itu nanti ada pihak dari CS-nya JNE, CS Sosial Media, yang akan merespon setiap komen yang masuk di postingan Facebook. Yang terakhir ada di Instagram. Kalau di Instagram itu kebanyakan orang udah pada pinter cek DM-in. Jadi nggak ditaruh di situ, mungkin takut juga si data-datanya dia diambil orang gitu. Makanya cek DM, dan setiap hari pun sekitar 120 DM yang JNE balesin. Dan nggak semuanya komplain sih sebenarnya, ada yang nanya barang, ada yang nanya harga gitu. Nggak semuanya komplain gitu. Yang paling urgent JNE mengapa bikin sosial media sih, menurut saya ini untuk customer care atau customer engagement. Nah, mungkin ini terakhir ya, roadmap digital untuk teman-teman yang mau bikin sosial media sebagai sarana promosinya, mungkin saya bisa kasih tips sedikit gitu. Yang pertama dilakukan adalah show the product. Jadi teman-teman harus, ini loh, semua produk-produknya dikasih tahu di sosial media, dikasih tahu manfaatnya, dikasih tahu kelebihannya di sosial media, diposting dengan storytelling tadi di Instagram, mungkin dengan tweet di Twitter. Jadi postinglah sebagus-bagus mungkin di sosial media gitu. Yang kedua, kalau memang udah posting, udah rapi postingannya, bikin kuis kecil-kecilan gitu, berhadiah produk dari kalian gitu. Itu pasti banyak banget yang mau ikut gitu. Dengan diikuti promo hashtag. Misalnya hashtag ada JNE, kalau misalnya JNE gitu, JNE berbagi, dengan JNE berbagi nanti ada diskon 50% gitu. Kalau sudah seperti itu nanti banyak ikut. Selanjutnya kalau kita bisa ada dana dan mungkin ada cost marketing di situ, cost promotion itu, baru kita ads gitu. Ads produk yang favorit aja, jangan produk yang kurang favorit yang di ads. Menurut saya yang favorit produknya di ads, dikasih diiklanin di Instagram, di Twitter, atau nggak di Facebook gitu. 1 minggu aja, mungkin paling murah kemarin 150.000 nggak salah ya, 3 hari ya, bisa kok gitu. Dan terakhir ada use KOL atau buzzer, atau kalau bahasanya sekarang selebgram mungkin ya. Selebgram itu sangat berpengaruh untuk akuisisi user baru, customer baru. Yang terakhir adalah tadi yang JNE lakukan, create limit merchandise. Mungkin kalau misalnya yang saya lakukan di jus saya itu menciptakan suatu tumbler yang limited. Jadi kalau masuk tumbler itu ada kuisnya lagi, caranya harus beli ini, ntar dikasih, harus posting ini baru dikasih tumblernya gitu. Dan itu works untuk di jus, itu sangat work. Karena tumbler digunakan karena di zaman sekarang ini kalau ada pesepeda gitu, orang kan lagi zaman-zaman naik sepeda nih, pada pakai tumbler itu. Gitu sih. Ini sedikit roadmap digital yang mungkin bisa jadi tips gitu buat teman-teman gitu. Jangan langsung baru punya sosial media langsung use KOL ya, jangan dulu gitu. Dirapihin dulu lah menurut saya gitu. Udah, itu aja mungkin ya. Mungkin saya lebih demen ngobrol kali ya, Pak Roma, Mas Silvi gitu. Betul, Mas Bayu. Siap, oke, ini aja dari saya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol aja gitu, Pak. Saya mau nanya dong, Pak. Boleh. Ya, tunggu dulu biar Mbak Selvi. Mbak Ini lumayan antusiasnya luar biasa loh, Pak Roma. Greget tahu, Pak, Iya, pengen nanya dari tadi, Pak. Banyak banget yang mau nanya. Ya. Boleh, silakan. Sabar. Tuh, Mbak Selvi. Sabar dulu. Ini karena dari chat ada yang udah keburu masuk nih kebetulan. Tadi ada pertanyaan, langsung aja saya sampaikan di sini. Pertanyaan dari atas nama Reni Nuraini. Pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana cara menghasilkan uang dari konten YouTube?
Gitu Mas Bayu pertanyaannya. Oke. Mau langsung jawab apa kita kumpulin dulu Mbak Selvi? Langsung aja soalnya pertanyaannya beragam nih dan cukup Oke deh, siap. Silakan Mas Bayu. Bagaimana menghasilkan uang dari konten YouTube? Mungkin kalau sebelumnya YouTube itu kita harus tahu nih, nggak serta merta kita posting dapat bisa monetize. Harus ada 40.000 jam viewers. Harus ada 1.000 atau 10.000 followers, subscriber gitu. Jadi nggak serta merta langsung bisa harus bisa monetize uangnya gitu. Tapi yang paling gampang sebenarnya buat monetize nih. Saya kasih tips nih buat teman-teman nih. Upload satu lagu relaxing music for sleep. Itu bakal disetel berapa jam? Iya. Iya Pak, itu sangat itu udah saya lakukan gitu. Itu satu konten itu aja saya dapat berapa ya? 30.000 jam viewers. Bakal disetel, ditaruh udah gitu. Itu tips buat teman-teman ya kalau emang mau cepat-cepat buat Mas, monetize page-nya gitu ya. Izin tanya, kalau lagu bukannya takutnya kena copyright, Mas? Oh enggak, jangan ya. Kan banyak di YouTube nih di audio library. Ya, Mas, takutnya gitu. Kadang lagu kita upload Betul. gitu. Kalau lagu sendiri mungkin nggak apa-apa, tapi kalau misalnya emang si Mas siapa mungkin ya? Dimas. Mas Dimas ya, Mas Dimas. Mungkin kalau Mas Dimas mau yang gampang gratis itu kita bisa ada di YouTube Audio Library, taruh aja situ. Nanti dapat monetize-nya kok. Kita modifikasi pakai ada videonya gitu. Kita ambil audio MP3-nya aja gitu. Iya, Mas. Saya butuh jam tayang lama banget kalau Betul, itu triknya. Salah satu triknya. Kalau enggak yang ngaji itu ya, yang baca Betul, Al-Quran gitu kan. ngaji Yasin, ngaji surat Ar-Rahman yang panjang tuh mungkin. Betul. Itu sering diinin orang gitu kan. Betul. Itu Mas Dimas. Itu cara cepat ya untuk cheat lah, mungkin cheat legal gitu lah. Cheat legal untuk bisa dapat viewers gitu. Mungkin itu Mas Selvi. Oke, siap. Ke pertanyaan berikutnya nih Mas Bayu. Ini kayaknya di luar daripada sosial media, tapi ada yang nanya dari atas nama Suprihatin. Mau tanya Mbak Self, bagaimana cara promo pengiriman di JNE? Untuk supaya dapetin promonya gimana gitu Mas? Follow dong akunnya JNE ID. Iya, betul. Jawabannya simpel ya Mas ya. Iya, follow banyak kok di situ. Itu lagi ada kuis loh, yang terbaru itu kuisnya hadiahnya Smart TV sama jam. Atau nggak di YouTube juga ada. Banyak kuisnya kok. Follow aja semua asetnya JNE ID, nanti bisikin ke saya akunnya apa gitu. Oke, siap. Next, pertanyaan dari Mas Dimas. Sebagai pengguna aktif JNE, ingin tanya sama Mas Bayu, apabila feature CS sulit, bagaimana pemanfaatan sosmed menghubungi JNE itu lebih mudah? Secara chat by IG atau Twitter, dikarenakan CS selalu error atau sulit ditelepon. Ini bisa jadi pilihan teman-teman saat mencoba menelpon JNE. Makasih. Oke, berarti untuk kanal untuk komplain mungkin ya, atau nggak bertanya gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sedikit memperjelas ya. Aku pernah ngalamin kelambatan pengiriman paket. Pernah menghubungi feature dari Twitter, dibalasnya tuh telat banget, berapa bulan gitu. Mencoba dari IG juga, balasannya lama juga. Jadi bingung, CS juga kadang-kadang susah ditelepon. Nah, gimana nih menurut Mas Bayu dari JNE? Aku juga sebagai pengguna JNE yang aktif gitu ya, jadi kadang-kadang butuh info, kadang-kadang juga ngecek resi, error di aplikasi. Nah, pengen ngecek melalui CS, teleponnya nggak bisa. Nah, kan penggunaan sosmed nih, gimana sih yang enak kita bisa komunikasinya cepat gitu, by IG atau Twitter yang lebih prefer menurut Mas Bayu gitu. Makasih Mas. By email. Kalau memang semuanya nggak ada, by email udah pasti direspon. Karena email tuh sisinya kebanyak head-headnya CS gitu, jadi udah pasti direspon. Kalau emang mungkin dari loadnya lagi penuh ya, IG, Twitter gitu ya segala macam, coba by email, itu pasti direspon. Kira-kira berapa lama tuh Mas Bayu kalau dari email Mas balasannya? SLA-nya sih 1 kali 24 jam. Cepat kalau dari email. Ya. Email. Mbak Vina pernah ya mungkin ya? Pernah, cepat. Iya, cepat 1 kali 24 jam SLA-nya.
Soalnya kalau email aku belum pernah nyoba sih Mas Bayu gitu. Baru pernah coba terakhir waktu itu di Twitter dong, udah lama Iya. juga sih. Waktu itu di Twitter juga balasan berapa bulan itu ngirimnya kapan. Bisa kok by email tuh cepat gitu. Oke deh, nanti aku coba kalau ada apa-apa aku tanya by email sebelum nelfon CS. Kadang-kadang soalnya nelfon CS juga lama gitu Mas Bayu. Japri saya deh nggak apa-apa ya. Kalau misalnya tuh Japri. Mas Bayu langsung kali ya nanti ya, boleh ya? iya boleh. Nah, Oke, baik. Untuk ke pertanyaan berikutnya, izin bertanya, ini dari atas nama Iim Kurniati, apakah Telegram juga termasuk sosial media juga? Terima kasih. Oke. Sosial media itu dalam secara harfiah kan adalah kita bersosialisasi, media untuk kita bersosialisasi ya gitu. Menurut saya Telegram, WhatsApp, Messenger itu merupakan sosial media gitu. Mungkin sekarang dari Telegram aja kita bisa promosi loh Mas Selvi. Kita Iya, bisa betul. taruh di WhatsApp aja, kita bisa promosi juga ditaruh di status kan. betul. 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 Menurut saya itu salah satu yang works lah buat sosial media, dari WhatsApp, dari Telegram, dari Messenger pun bisa gitu. Betul, baik. Oke, ke next pertanyaan berikutnya atas nama Vina Nurafifah. Bagaimana cara memanfaatkan page FB agar bisa menghasilkan? Apa yang harus diupload video atau bagaimana? Yang menghasilkan profit Monetas- mungkin ya? monetas. Maksudnya ya? Profit. Iya, profit. Profit. Apa yang harus diupload gitu? Video atau apa? Sebenarnya kan Facebook sekarang juga ada dua nih sebenarnya, kalau teman-teman tahu nih. Kita upload video, di situ ada iklan juga. Dan kita bisa monetize juga seperti YouTube. Gitu. Di situ kita bisa dapat duit juga. Tapi kalau misalnya emang mau menghasilkannya untuk produk yang bisa dibeli, ya produk-produk kita gitu yang kita upload gitu. Kalau misalnya mau menghasilkannya dari monetize atau dari iklan sebuah video, ya video-video yang bagus gitu. Makanya kan apalagi dari streaming, Facebook itu menghasilkan duit loh, teman-teman, kalau kalian tahu gitu. Streaming di sana kan kayak sekarang banyak streamer game, streamer masak pun ada streaming sekarang gitu. Itu menghasilkan uang itu, dan banyak donasi ria, apalagi kalau sekarang kalau teman-teman tahu ada Saweria, situs Saweria. Itu situs-situs yang sangat menghasilkan buat kita gitu. Karena saya coba sih di Facebook, anak saya gitu kebetulan suka main Roblox. Ya udah coba saya stream gitu. Saya buka Sawerianya, ada loh yang nyawer ternyata. Itu benar, main Roblox ada yang nyawer gitu. Mungkin kalau misalnya kita bijak menggunakan sosial medianya, bisa menguntungkan buat kita gitu. Gitu, Mas Selvi. Oke, siap. Terima kasih Mas Bayu. Kita ke pertanyaan berikutnya. Dari atas nama Lulu Asriani. Izin bertanya Mbak Selvi, apa perbedaan dari JNE yang paling oke dengan ekspedisi yang lainnya sehingga membuat tertarik kami selaku pengguna ekspedisi? Wah, ini pertanyaan yang agak gimana gitu ya? Agak tricky ya. Sensitif ya. Iya. Silakan Mas Bayu. Kalau buat perbandingan sama yang lain, saya belum pernah tempat lain sih soalnya ya Mas Selvi ya. Iya, betul. Jadi saya tahunya kelebihan di kantor saya aja gitu. Yang pasti sih JNE itu after sales-nya dikedepankan gitu. Sama harga mungkin bisa dicek ya, bisa di-download My JNE-nya. Kalau harga kayaknya JNE paling murah ya, karena JNE punya sekitar 6.000 jaringan seluruh Indonesia. Gitu. Tapi kalau yang paling dikedepankan ada after sales-nya gitu JNE. Jadi kalau misalnya kelebihannya aja tuh Pak. Ya? Kelebihannya aja dari JNE dari yang lain apa? Ya itu after sales-nya Bu. JNE menawarkan after sales-nya itu yang seperti kalau misalnya ada kendala, JNE bakal menuntaskan sampai tuntas. Even Ibu ada satu kasus nggak ada asuransi, itu diganti 10 kali lipat dari jumlah pengiriman gitu. Oke, makasih. Ya. Oke, saya izin menambahkan juga nih Mas Bayu, Ya, sebagai boleh. orang JNE juga ya. Nah, Mbak Selvi, Mbak JNE ya. Saya jadi agak gemes juga sih jawabnya. Jadi kalau untuk
bilang beda-beda, semuanya itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya, JNE punya apa sih sebenarnya? Jadi JNE itu tidak hanya pengiriman aja, memang core bisnisnya pengiriman ya Mas Bayu ya. Betul. Tapi juga ada begitu banyak produk-produknya seperti yang tadi disampaikan sama Mas Bayu, itu ada namanya Jessica, jemput ASI seketika. Sekarang kan perempuan udah pada berkarir semua gitu. Jadi ada servis untuk khusus pengiriman ASI dengan term waktunya pastinya yang cepat lah ya kayak gitu. Terus tambah lagi ada Pesona, pesanan oleh-oleh Nusantara yang mungkin itu belum bisa ditemukan di yang tempat-tempat yang lain gitu kan. Jadi pastinya ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Tapi kalau bicara soal JNE punya apa sih yang membuat menarik ya seperti yang tadi juga sudah sempat dijelaskan sama Mas Bayu. Gitu ya. Mas, satu lagi mungkin saya tambahin Mbak Selvi. Boleh. Angka nggak pernah bohong. Kita pernah tahu kan ya, ada pepatah seperti angka nggak pernah bohong. JNE bulan depan Desember itu ulang tahun ke-32 tahun gitu. Mungkin dari angka itu kita bisa tahu gitu. 32 tahun JNE eksis gitu di Indonesia untuk melayani orang-orang di Indonesia gitu. Mungkin udah jadi bukti sendiri kali ya Mbak Selvi ya, 32 tahun kita bisa survive gitu. Experience-nya udah 32 tahun gitu ya Mas ya. Secara Betul. branding udah ini ya. Cara Iya branding. Pak, kalau branding mah udah nggak berat-berat banget Iya, gitu. udah nggak berat. Sama kayak orang minum air aqua mulu gitu kan, minum air. Betul Pak. Jadi kalau ngirim itu orang taunya mau Tiki ya JNE gitu. Karena Iya betul. cara ininya Udah top of mind ya Pak. iya. Top of mind. Seperti mau beli odol Pepsodent. Odol itu sendiri padahal iya, merek padahal juga odolnya, macam-macam pasta gitu ya. gigi. Iya. Betul. Makanya kalau secara Gitu. brandingnya udah nggak terlalu berat kalau ini JNE-nya. Sama satu lagi mungkin di luar konteks dari pengiriman, JNE itu satu-satunya perusahaan Indonesia yang kalau misalnya karyawannya nambah 1 juga anak yatimnya diasuh. Betul. Karyawannya sekarang 50.000 berarti udah 50.000 anak asuh yang diasuh sama JNE. Gitu. Oh, itu CSR-nya berupa CSR-nya kali ya Mas. Betul, Pak Roma. CSR-nya. CSR-nya emang diajarin seperti itu dari founder-father Pak Prapto gitu. CSR-nya nggak juga cuma keluar, tapi di dalamnya juga Pak. Jadi Untuk internal. istilahnya kegiatan keagamaannya juga termasuk Betul. sama reward untuk dapat umroh gitu ya Mas Umroh gitu ya. Bayu. Itu nggak cuma yang Muslim aja, tapi yang non Muslim menyesuaikan dengan agamanya masing-masing gitu. Betul. Oh gitu. Ya Iya. kebetulan tahun depan insya Allah juga saya dapat bonus dari JNE umroh ini. Kan 12 tahun kerja. Iya betul. Sama ya Mas ya, kita tahunnya ya. Iya, betul. Bareng dong kita. Bareng ya kita ya Mas Selvi ya. Sama. Tahunnya bareng. Tahunnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Yulianti Pertiwi. Izin bertanya, bagaimana supaya video TikTok kita bisa For You page atau FYP? Terima kasih. Oh, di TikTok ya. Kalau di TikTok itu kalau mau FYP itu ikutin aja yang di tren gitu. Use this music. Itu ikutin, kita bikin konten yang lucu sih, kebanyakan yang FYP itu. Jangan lupa hashtagnya diikutin. Jadi konten yang lucu, ikutin tren musik yang lagi hits, sama tren joget-jogetan yang lagi hits, sama hashtag terakhir FYP-nya. Udah, insya Allah masuk di FYP. Gitu. Walaupun Oke, baik. lama ya Mas ya, masuk FYP. Kadang jangka waktunya juga lama kadang-kadang ya. Iya, ya emang kalau gitu kan logaritmanya TikTok itu emang sedikit unik ya gitu, enggak. Kadang ada yang asal-asalan doang tiba-tiba langsung FYP, kadang kan yang udah niat banget enggak gitu. Tapi syarat wajibnya itu yang tadi saya bilang, ikutin musik yang lagi tren, ikutin joget yang lagi tren, sama yang terakhir adalah hashtagnya ikutin. Gitu. Mungkin ada yang tanya langsung kali. Kalau mau cepat mungkin kasih giveaway. Kasih aja giveaway pulsa 20.000 gitu. Pasti Jamin banyak yang ikut ya kalau ada giveaway ya. Banyak yang komen gitu. Iya, banyak yang komen, betul. Banyak yang komen masuk banyak FYP lebih cepat. Betul. Gitu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Atas nama Desi Surizati, izin bertanya Mbak Selvi, bagaimana cara kita mengontrol video barang dan promosi kita di akun IG? Sedangkan kita sudah masukin sejumlah paketan untuk membayar sejumlah nominal di aplikasi pengaturan bisnis IG-nya.
Terima kasih. Maksudnya gimana Mbak Selvi? Bisa diulangi? Dibaca ulang ya. Aha. Gimana cara kita mengontrol video barang dan promosi kita di akun IG, sedangkan kita sudah masukin sejumlah paketan untuk membayar sejumlah nominal di aplikasi pengaturan bisnis IG. Mas, itu kalau jangan di IG-nya berarti masuknya berarti ke Facebook developer-nya. Itu lebih komplit, Mbak Selvi. Siapa tadi yang nanya, Mbak Selvi? Bu Desi. Bu Desi. Iya, Bu Desi. Masuk ke Facebook developer-nya Bu Desi, jangan di aplikasi IG-nya. Aplikasi IG-nya memang kita nggak bisa kontrol banyak, cuman berapa yang lihat segala macam. Tapi kalau misalnya kita masuk di Facebook developer-nya, itu kelihatan tuh Bu Desi, lebih lengkap dashboard-nya. Jadi jangan di aplikasinya. Ya, kenapa Bu Desi? Bu Desi suaranya putus-putus. Bapak, sorry, saya juga sedang di lapangan. Bisa dilihat video saya. Ya. Jadi Bisa, Bu. sambil mengkontrol pekerjaan, Pak. Ya. Makanya saya pertanyaannya lewat chat. Berisik banget, Pak, maaf. Siap. Ya makanya yang tadi saya bilang Bu Desi, jangan lihat di aplikasi Instagram ya, kalau memang kita mengiklan di Instagram ya, kita lihat di Facebook developer-nya. Ada kok developer.facebook/ Facebook yang ditautkan ke Instagram. Itu lebih detail. Sampai yang di berapa dihabiskan, sampai demografinya user pun kelihatan di situ. Lanjut, Mbak Selvi. Lanjut, ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Vina Nurafifa. Kalau kita komplain ke JNE mengenai kurir yang lama kirim paketnya ke rumah, apakah itu berpengaruh sama kurirnya? Karena pas dikomplainkan ke JNE di email, itu responnya cepat dan perubahannya pun langsung paketnya ke rumah. Mungkin maksudnya ini kali Mas Bayu, jadi kalau misalnya kurirnya tuh lama banget kirim paketnya gitu kan, itu ngaruh nggak sama si kurirnya, misalnya kayak kena teguran gitu kali ya. Terus soalnya setelah dia melakukan komplain, itu cepet banget langsung tiba-tiba dikirim ke rumah gitu Mas. Mungkin kurirnya pas lagi saya itu ngantuk kali ya Mas Selvi ya. Sebenarnya sih setiap barang itu kan ada SLA-nya ya. Mau kalau misalnya let's say yes, sehari kalau lewat dari sehari itu kita bisa komplain dan uang kembali. Tapi kalau reguler, kalau misalnya biasanya sehari udah nyampe nih, tapi karena kirimannya reguler SL-nya 3 hari gitu. Tunggu sampai 3 hari baru kita bisa komplain. Kalau selama belum 3 hari ya kita belum bisa komplain karena emang SL-nya 3 hari gitu. Kalau misalnya lebih cepat, alhamdulillah. Kalau agak lamaan dikit, tapi sesuai SLA ya mohon bersabar, harap bersabar ini ujian. Gitu. Tapi kalau misalnya emang sampai lama dia nggak datang, itu mungkin bukan di kurirnya aja sih sebenarnya. Kan namanya proses pengiriman banyak dari first mile ke last mile itu banyak ya. Makanya kalau ada komplain, kita langsung buru-buru nih yang tadi saya bilang Mbak Selvi. Kelebihan dari kitanya adalah after service-nya gitu. Kita harus buru-buru cari, buru-buru kita eksekusi gitu. Dan for your info aja, untuk teman-teman tahu aja, di JNE itu setiap hari kiriman paket sekitar 8 juta kiriman. Gitu. Seluruh Indonesia ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Saya mau nanya dong, Pak. Ya, Silakan, Pak Ari. Mas Ari, silakan. Hilang lagi suaranya. Saya mau nanya Pak Bayu. Iya, silakan Mas Ari. Saya dulu pengguna aktif di Twitter dan sekarang ke Instagram. Nah, Ya. saya mendapati kedua perbedaan dari sosial media ini adalah di mana konten-konten sensitif, baik itu yang sensitif dari pornografi ataupun yang lainnya, itu kalau misalnya di Twitter kenapa nggak ada kayak misalnya kalau misalnya di IG kan di-ban, kalau di Twitter kenapa enggak gitu? Itu emang kalau misalnya gitu regulasinya sih ya, maksudnya regulasi setiap platform itu kan beda-beda nih. Kalau di Twitter emang lebih bebas sih dia. Makanya sebijak-bijaknya kita untuk memakai Twitter gitu. Pornografi sama Twitter nggak ditutup, nggak dibikin sensitif konten. Yang dibikin sensitif konten itu adalah pembunuhan, violence gitu.
Tapi kalau misalnya nudity itu nggak diblok sama Twitter gitu. Makanya Iya, kalau dan itu dan ya saya kenapa? ini juga Mas, sebenarnya saya kan sering lihat insight-nya juga, insight kayak perkembangannya, dan nggak tahu kenapa di Twitter itu malah penggunanya itu rata-rata emang kebanyakan orang kayak dewasa, umur dari 20 sampai 25 ke atas, sedangkan di Instagram itu dari umur belasan tahun udah make kayak gitu, sedangkan di Twitter enggak. Apa kita itu mempengaruhi juga dari umur gitu pemakainya? Betul. Nggak bisa dipungkiri ya, minat baca dan menulis sekarang ini kan berkurang ya dibandingin dulu gitu. Makanya Twitter kan blog ya, awalnya mungkin dari blog ke Twitter gitu ya. Orang yang sering nulis, sering baca gitu, dibikinin platform Twitter gitu. Nah, ini udah bergeser nih sekarang nih ke video. Orang-orang udah ke video, ke musik, ke joget-joget gitu. Jadi Twitter mungkin udah orang-orang yang tinggal umur 25 ke atas lah gitu yang memakai Twitter. Tapi jangan salah, sekarang ada tren baru, tren Korea di Twitter. Tren Korea. BTS. Iya, itu army BTS semualah. Itu sekarang udah pada main Twitter semua. Udah mulai balik lagi nih. Hati-hati jangan pernah berurusan sama mereka lah pokoknya. Sama Wota juga sih Mas. Serang ya. Betul, Wota, Wibu. Aduh. Iya. Itu dia. Kenapa Twitter nggak bergeser gitu? Dan kenapa regulasinya Twitter? Karena emang pada dasarnya Twitter adalah teks, makanya dia nggak concern sama nudity, nggak concern dia gitu. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas Bayu. Oke. Dari Sofi Siti Sofia. Apa saja pelanggaran yang bisa terjadi di sosmed? Seperti di YouTube ada copyright, di sosmed lain ada apa aja pelanggarannya? Apa aja sanksinya dan cara agar tidak masuk pelanggaran di setiap sosmed? Mohon maaf ya Mbak Sofi, tadi ke-skip pertanyaannya nggak kebaca. Silakan Mas Bayu. Iya, Mbak Sofi ya, dari Mbak Sofi tadi ya, Mbak Sofi ya? Iya. Iya, Pak. Ya, pelanggarannya sih pada umumnya sama ya. Awalnya tuh pasti copyright. Itu yang paling parah di seluruh platform sosial media, copyright. Yang kedua adalah namanya apa ya, kalau misalnya itu yang kasus terbaru, mungkin teman-teman tahu nggak, Gojek mengeluarkan satu postingan dengan font Kompas, tulisan Kompas, tapi namanya somplak. Tidak. Somplak. Nah, itu lagi disomasi, si Gojeknya lagi somasi sama Kompas itu ya, itu termasuk pelanggarannya. Pelanggaran yang pertama selain copyright itu adalah apa ya? Adab mungkin ya di dalam sosmed ya gitu. Itu yang nggak tertulis, itu yang secara lisan, yang kita tahu secara verbal gitu, itu yang harus kita perhatikan juga sih Bu. Jadi nggak hanya copyright gitu. Ini menyinggung nggak postingan saya gitu. Juga ini postingan saya bakal menjadi kontroversi nggak gitu. Itu yang harus diperhatikan sih sebenarnya. Kita sebagai konten kreator harus pinter-pinter memilih konten, gambar sama copywriting-nya. Copywriting-nya harus kita benar-benar pilih, jangan sampai menyinggung orang gitu. Karena budaya kita budaya timur ya. Jadi menjunjung tinggi kearifan lokal dan jangan sampai kesinggung gitu. Kalau mungkin di luar bodo amat, mau presiden dihina ke segala macam, kalau di kita jangan sampai gitu. Kalau posting jangan sampai menyinggung, selain copyright ya, jangan sampai menyinggung dan menimbulkan kontroversi gitu. Kalau copyright kan banyak bentuknya ya, dari musik, terusnya video, gambar, sampai font. Font itu kena loh. Font itu bisa kena dan lumayan. Iya, font itu mahal. Lirik font itu mahal. Karena perusahaan saya pernah ngalamin sendiri gitu, menggunakan font yang ternyata nggak gratis fontnya gitu, dan disomasi dan suruh turunin gitu. Banyak lah yang harus diperhatikan gitu. Oh, jadi pada hakikatnya semuanya sama apa gitu di semua aplikasi? Sama, semuanya sama gitu. Selain copyright, adab dan segala macamnya gitu. Di Facebook gitu, di TikTok, di Instagram sama? Sama, semuanya sama. Kalau TikTok kan lebih ke video ya, sama lagu ya. Tapi setahu saya kalau di TikTok lagu semua free copyright karena sudah dibeli TikTok gitu. Tapi kalau lagunya tersebut ditaruh let's say di Instagram atau nggak di Facebook, itu bisa kena copyright tuh. Lagu yang dipakai di TikTok aman, diposting sama Bu Sofi nih di Instagram atau nggak di Facebook, itu bisa kena copyright. Gitu.
kadang juga gini Mas, aku pernah ngalamin lagunya itu kan aku download tulisannya non copyright ya Mas ya. Ya, Ternyata ngalaminnya tuh pas dari YouTube-nya itu dibilangnya lagunya itu copyright gitu Mas. Juga kadang suka ada yang kayak gitu juga kontennya Mas ya. ada. Itu bukan salah kita sih sebenarnya. Kadang-kadang juga ada publisher kalau di YouTube itu namanya publisher ya, yang memegang haki suatu musik atau enggak video, itu mereka gitu. Mereka juga kadang-kadang yang free, padahal dari YouTube Audio Library itu udah gratis. Mereka ngeklaim, banyak yang nakal-nakal gitu Mas Dimas. Tetap. Iya Mas, benar. Aku padahal naruh waktu itu kalau nggak salah lagunya udah dari lagu YouTube Library, tapi pas di posting kontennya itu kena juga dari YouTube-nya, ditegor juga. Wah, bagaimana, bingung gitu kadang-kadang kok ada yang ngeklaim gitu. Betul. Itu publishernya yang nakal biasanya. Publisher nakal yang mau dapat duit aja. Kan kalau misalnya kita nggak tahu, nggak diturunin itu dapat duit ya gitu. Gitu dari publishernya. Iya, Mas. Tapi yang paling aman ya tetap Mas Dimas, nge-create musik sendirilah gitu. Scoring sendiri paling aman. Betul. Ya, Mas. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nih Mas Bayu. Izin bertanya Mbak Selvi, salah satu penyebab akun Instagram kena hack itu karena apa ya? Dari Raudatul Zana. Lemah kata sandi. Banyak bahkan Facebook kalau juga suka dihack. Kena hack ya? Iya. Oh, yang pertama mungkin lupa logout di komputer atau enggak di handphone yang pernah hilang, pertama tuh. Yang kedua enggak diaktifin two way verification-nya. Jadi kalau misalnya ada yang mau login, ada email atau enggak ada SMS ke HP yang kita gitu, ada two way verification namanya gitu. Sama kalau bisa menggunakan password, menggunakan satu huruf besar, huruf kecil, angka sama satu karakter, entah itu nada serut sama dengan itu syaratnya, itu susah ditembus. Mau nambahin boleh nggak Mas? Boleh. Kalau saya kan biasa ditautkan ke akun Gmail. Jadi kalau misalnya ada ngehack kan dia nggak bisa login, dia harus verifikasi dulu ke akun Gmail kita. Betul, itu two way verification Mas Ari ya. Maksudnya udah masuk two way verification. Jadi kalau misalnya itu ada Gmail ngirim dulu, benarkah ini Anda yang login gitu kan? Iya Mas. Betul. Itu makanya diaktifin dulu Bu Sofi kalau bisa. Jadi insya Allah aman lah. Sama tadi kalau misalnya bikin password, yang tadi itu ada komponen-komponen passwordnya, huruf besar, huruf kecil, angka sama karakter. Karakter yang dari yang atas tuh, yang tanda seru, keong lah, itu segala macam. Itu insya Allah susah ditembus. Selain 8 ya, selain 8 digit password harus ada itu. Oke, lanjut Mbak Selvi. Izin bertanya Pak. Baik. Boleh Bu. Oke, boleh silakan. Begini, kan di sosmed itu banyak sekali ya penipuan-penipuan yang iming-imingnya hadiah gitu Tah. Nah, cara mengetahuinya itu bagaimana? Apakah ada ciri-ciri khusus, misalkan hadiah yang asli dengan yang palsu, cuman penipuan doang gitu? Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Satu kuncinya Bu, kalau untuk tahu ini penipuan apa enggak, yaitu kita suruh transfer dulu. Semua giveaway yang JNE lakukan nggak pernah suruh transfer dulu. Dan mungkin bukan JNE aja ya, mungkin yang lain bukan, kalau misalnya ngasih giveaway, dia nggak mungkin bilang silakan transfer dulu ya buat biaya transfer, nggak pernah. Kalau memang transfer dulu itu dipastikan 99% penipuan. Makanya jangan sampai Ibu, ini semua teman-teman yang ada dapat giveaway suruh beli voucher. Sering tuh, Pak, ini beli voucher harga 100.000 nanti benefitnya sampai 500.000 loh gitu. Jangan pernah mau. Iya, Buat banyak kayak gitu. Pernah Betul. ngalamin. Jangankan itu, adik saya kena Bu. Iya, terima kasih. Emang awal-awalnya suka minta selamat Anda mendapatkan misalkan mobil, misalkan Avanza. Karena Anda gini gitu. Bilang aja tapi ambil aja Bu gitu. Syaratnya harus ini katanya transfer uang 2 juta gitu. Itu pokoknya gitu. betul.
Diinfoin aja kalau memang ada giveaway, selamat, Anda mendapatkan duit 200 juta gitu, tapi syaratnya transfer dulu. Udah, Ya. tinggalin aja. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sama ini mungkin ya buat teman-teman juga buat masalah penipuan ya, saya tambahin dikit. Jangan pernah mau kalau ada orang minta OTP atau buat misalnya SMS itu kode-kode khusus gitu. Bu, minta kode khusus yang tadi ada SMS itu jangan pernah mau gitu. Karena itu ada kemungkinan ada dua kemungkinan, dia mau merubah password kita, dia mau ngambil duit kita. Karena yang pakai OTP itu adalah transaksi bank sama password biasanya. Gitu. Makanya kalau ada tiba-tiba ada SMS OTP Anda segini-segini, udah berarti kalau ada yang minta didimin aja. Kalau selama dia nggak tahu OTP-nya, dia nggak akan pernah berhasil untuk merubah itu. Gitu. Oke, Gitu. baik Mas Bayu. Berarti sama aja kayak penipuan mama minta pulsa gitu ya Mas ya? Iya, Anda butuh dana, saya bilang jawabnya sama gitu. Sama-sama butuh dana. Oke. Baiklah, ada pertanyaan lagi nih dari atas nama Joyce Laluba. Bagaimana cara mengetahui fake account di Instagram karena sekarang banyak kasus penipuan? Oh, scammer-scammer gitu Mas Bayu. Betul. Silakan. Triknya untuk mengetahui scammer sih, yang pertama kita stalking dulu nih akunnya. Dia kalau posting, kalau misalnya dia akun bodong dengan followers yang banyak ya, itu pasti like-nya nggak akan pernah dari 10. Biarpun followersnya ada 1000, 2000, like-nya nggak akan pernah dari 10. Karena standarnya akun followers dari suatu akun itu ada 20%. 20% dari followersnya itu pasti aktif. Dan Instagram pun udah memastikan dan menentukan gitu 20% dari followers kita bakal ngelihat postingan kita kalau kita posting gitu. Jadi setidaknya pasti ada 20%-nya tuh yang like. Gitu. Kalau misalnya dari 1000 ke atas yang like cuma 10 20, udahlah kita ituin aja lah, kita diemin aja gitu, jangan percaya. Sama biasanya kalau akun-akun clone kan pakai angka di belakangnya. Shelfie Adelia 9945 bla 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 gitu. Itu udah pasti akun bot ya. Mas mau nanya satu lagi Mas, boleh? Boleh. Silakan. Ini jadi kan sekarang banyak banget nih yang pengen banget punya akun YouTube, tapi kan sekarang banyak banget Mas yang jual kayak subscribe, monetisasi yang kayak gitu kan. Jasa monet itu di YouTube, apakah itu berpengaruh gitu untuk mendapatkan AdSense dari YouTube? Kalau jasa monetize itu kan mungkin dia ngebantu dari akunnya 0 sampai monetize mungkin ya Mas Ari ya. Iya, benar. Ya kan? Kalau misalnya itu sih, kalau saya sih saran saya jangan ya. Soalnya dia udah pasti tahu nanti akun kita nih, password kita. Yang pertama. Yang kedua, dia tahu AdSense kita lari kemana. Itu dia bisa akses nanti gitu. Makanya tadi syarat yang paling gampang cheatnya itu ya tadi yang setel lagu-lagu itu kalau mau monetize gitu. Kalau untuk sekarang banyak. Kalau untuk beli subscriber, saya nggak melarang ya, silahkan gitu. Tapi kalau di YouTube, kalau kita ketahuan sama YouTube sampai kita beli, ke-ban akun kita. YouTube sekejam itu soalnya. Ayo Mas Dimas beli subscriber. Enggak, saya mendingan cari jujur lah. Lebih enak cari jujur Mas kalau beli-beli gitu. Uang tahu-tahu ketahuan sama YouTube, malahan YouTube kita di take down kan capek lagi perjuangan. Betul. Benar. Jujur-jujuran aja. Paling kalau aku sih kalau YouTube ini sharing aja mungkin sama Mas Bayu sama teman-teman ya. Iya, boleh. Aku masuk ke fanpage di YouTube gitu, yang di Facebook kita malahan bantunya itu kita sebutannya itu sub for sub. Bahasa gaulnya gitu ya Mas Bayu ya. Sub gitu. Jadi kita antara satu pribadi kita tukeran ID gitu, bukan tukeran ID apanya, kita tukeran nama. Nah, kita saling datang ke channelnya masing-masing. Jadi dia datang ke channel saya datang ke channel dia sampai selesai berapa menit. Itu mungkin lebih efektif kayaknya sih Mas. Kalau untuk nambah subscriber sedikit-sedikit ya gitu Mas Bayu. Yang dari Facebook itu dari Facebook biasanya. Ya. Di fanpage itu yang dilakuin Atta Halilintar pertama kali. Begitu ya Mas ya?
Betul, itu yang dilakuin Atta. Yang subscriber terbanyak di Asia Tenggara, itu yang dia lakukan. Dia buat satu fanpage, Gen Halilintar. Sub itu, ayo gua sub semuanya. Kan kalau YouTube nggak ketahuan ya, kita mau sub apa aja kan ya, maksudnya nggak ketahuan gitu. Itu dia yang dilakuin Atta. Legal kok itu legal. Jadi nggak apa-apa ya Mas ya. Jadi kalau Apa-apa itu legal. namanya saling bantu itu kan yang penting kita jujur dan amanah sih. Betul. Betul. Asal jangan password yang dikasih ya Mas Dimas ya. Kalau itu mah jadinya hancur ntar ya kalau perjuangan hilang sia-sia. Betul. Oke, lanjut Mbak Selvi. Selanjutnya bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke sharing dari Mas Fauzi Hamdi. Saya juga pernah dapat notif FB saya mau dihack, IP address-nya kebaca dari Ukraina, langsung saya ganti password. Wah, berarti emang kuat Gercep nih. ya. Punyanya Mas Fauzi kuat, Facebooknya nih keren. Nggak tembus dihack sama. Ya, yang paling banyak sih, setahu saya selama beberapa tahun ke belakang gitu, yang paling banyak untuk ngehack di Indonesia adalah dari bukan di sana benar dari Ukraina, Rusia. Itu yang paling banyak. Eropa Timur lah ya. Iya, Eropa Timur tuh paling banyak. Sama Amerika Latin, Pak, nggak salah. Terakhir tuh. Gitu. Makanya hati-hati aja. Makanya tadi bilang tadi Bu Cucu, Bu Sofi dipakai two-way verification-nya diaktifin gitu. Di Facebook, di semua sosmed media two-way. Sampai di WhatsApp pun saya aktifin kok two-way verification-nya pakai PIN WhatsApp saya. Kalau misalnya orang yang jadi nggak bisa ngehack dia. Gitu. Boleh Pak di-share cara-caranya bagaimana? Ada hukumannya nggak Pak kalau yang hack itu? Nggak ada, Ibu. Hukum Allah aja. Belum ada, UU ITE-nya belum sampai sana. Terus Boleh kita di-share apa aja yang harus kita upload ke Facebook atau IG gitu supaya tidak menjadikan apa seperti pembohongan publik atau plagiat atau apa gitu. Padahal itu asli kita yang bikin. Nah, yang tidak boleh itu apa aja? Yang nggak boleh tadi yang copyright. Kalau misalnya emang ibu asli yang bikin dan kan seperti pornografi asli itu kan ya. Banyak gitu. Oh banyak Ibu. Tapi kalau di YouTube dan di Facebook itu udah pasti di take down kok. Sekarang di Indonesia karena kebijakan dari pemerintah kita, Kominfo kita, semua pornografi di take down kecuali Twitter. Twitter nggak bisa emang. Ya kan saya itu pengguna Facebook gitu ya dari dulu gitu udah banyak gitunya. Tapi kok konten-kontennya banyak yang gituan sih. Jadi miris juga. Ini loh Bu, hati-hati juga kalau misalnya yang kita tonton itu, yang di beranda kita itu, sepertinya dia menyesuaikan apa yang kita sering tonton. Gitu. Makanya mungkin mulai sekarang Ibu mungkin nonton pengajian aja kali ya gitu. Jadi ntar semua berandanya pengajian semua gitu. Misalkan kebuka atau apa kan iya, iklan-iklan Bu. Enggak, itu banyak kan iklan Bu. Gitu. Dari iklan-iklan biasanya kayak gitu. Itu banyak arat-arat membesar buah dada gitu misalnya masukkan tuh. Banyak banget di Facebook sekarang. Jadi dilewat aja gitu. Dilewat aja atau enggak? Di situ ada fitur Bu, di fitur Facebooknya kita tidak ingin melihat iklan ini lagi. Ada kok fiturnya. Oh, gitu. Oh, iya. Ada. Di titik 3 itu gitu. Iya betul. Kita tidak ingin melihat iklan ini lagi. Nanti semua perlahan-lahan kalau Ibu sering itu berubah kok dia. Ya, terima kasih. Oke, Bu. Nah, ya kadang suka muncul gitu aja gitu. Tidak diundang juga datang sendiri. Kayak Jalangkung ya, Bu. Tidak diundang. Oke, ini ada yang raise hand dari Iya. atas nama Mbak Bayu Aryani. Sama-sama Bayu nih, silakan. Iya nih, sama kita. Ya, namanya sama, cuma beda nama belakang sama ini. Nama Instagramnya dong Mas. Ya. Siapa Instagram saya? Izin Ya bertanya. nanti di chat. Iya. Bagaimana cara mengontrol sosial media anak kita? Kebetulan anak pertama saya sudah remaja, udah kelas 1 SMA, dan anak kedua saya udah kelas 6 SD dan udah mulai punya akun media sosial sendiri gitu ya.
kalau awal-awal emang akunnya masih bisa saya kendalikan. Cuma emang karena keterbatasan waktu juga saya nggak sempet mengontrol setiap hari gitu. Terus bagaimana caranya agar di akun mereka itu kadang-kadang emang seperti tadi ya, kadang-kadang suka muncul kayak iklan-iklan apa yang enggak sewajarnya lah untuk di usia tersebut begitu. Minta trik-triknya karena kadang sekarang anak lebih pintar dari ibunya. Betul. Oke, saya bantu jawab ya, Ibu ya. Sebenarnya di YouTube ya. Berarti Ibu yang ngomongnya ya? Semua sosial media sih sebenarnya. Oh. Anak-anak sekarang kan udah pintar sendiri. Kita Betul. nggak downloadin, mereka download sendiri tuh, bikin sendiri akunnya kan ya. Tapi alhamdulillahnya sih emang anak saya yang buatin akunnya sendiri. Emang dari pas mereka lagi kecil nyampe anak saya yang sekarang kelas 1 SMA juga, akunnya nggak boleh ganti, passwordnya nggak boleh ganti sama saya. Cuma tetap aja kadang saya susah mengontrol kalau untuk mengontrol setiap saat gitu. Kelas 6 SD Bu ya anaknya berarti Bu ya? Iya, yang kedua kelas 6 SD, yang pertama udah kelas 1 SMA. Oh, yang kelas 1 SMA mungkin udah nggak bisa dikontrol, kalau kelas 6 SD mungkin masih bisa. Justru saya yang lebih sulit mengontrol itu yang kelas 6 SD. Kalau yang kelas 1 SMA kebetulan perempuan, dia terbuka ke saya, apapun lihat itu terbuka ke saya, sosial medianya saya buka-buka. Cuma yang kecil nih, yang kelas 6, mungkin dia udah ada cinta-cinta monyet atau apalah. Kadang dia di WA aja, kalau chat apa-apa udah tahu-tahu udah dihapusin, udah apa gitu. Mungkin ada cara simpelnya Bu ya, kalau misalnya di YouTube nih, saya di YouTube dulu. Di YouTube itu ada parental control. Jadi akunnya Ibu, emailnya Ibu itu bisa ditautin ke email anaknya gitu. Jadi kita bisa tahu nih anaknya nonton apa aja, nonton sehari berapa menit, konten apa aja yang dilihat, dan sampai chat pun bisa ketahuan di parental controlnya Ibu gitu. Kalau yang di Facebook nih yang agak susah sih sebenarnya Bu. Mungkin cara gampangnya adalah Ibu bikin akun sendiri ya, akun klonengan lah gitu, yang temenan sama dia aja, tapi bukan Ibu gitu. Ibu berpura-pura jadi siapa, jadi temannya dia gitu. Jadi Ibu bisa ngontrol nih apa yang ada feed-nya dia gitu. Kalau emang Ibu di hide sama dia tuh, Ibu nggak bisa ngelihat postingannya dia gitu, dan karena dia nggak mau jadi temenan sama Ibu di Facebook gitu, Ibu pakai akun klonengan aja gitu. Namanya akun klonengan ya gitu. Jadi Ibu bisa lihat tuh, ngapain sih anak saya nih, ngapain aja sih gitu. Dia nggak tahu Ibu pada lagi mantau gitu. Itu yang saya lakukan. Itu salah satu jurus. Dilema ibu-ibu itu Pak. Betul. Ada tutorialnya nggak Pak? Ya. Ada tutorialnya nggak? Ya misalkan kita mau menyambungkan tuh akun aku dengan anak-anak gitu ya, karena zaman sekarang itu khawatir. Nah, supaya kita bisa memantau keadaan anak, nah caranya itu gimana? Misalkan lagi ada buka apa? Di YouTube banyak kok Bu, cari aja cara menautkan akun anak di YouTube ada. Kalau enggak di Google aja Bu, di Google. Iya, di Google ada. Ada tutorialnya. Terima kasih. Kalau memang di akun ngecek. Waduh, ntar saya diomelin sama anak-anaknya semua. Nih dapat jurus apa nih ibu saya nih? Kita baru kenal sosial media itu berkat itu tuh Pak Roma. Alhamdulillah saya asalnya ya biasa-biasa aja, paling cuma WA. Sekarang jadi tahu Bu ya. Iya baru tahu sekarang jadi kebetulan sekali gitu, karena dulu itu pernah kebingungan gitu. Aduh gimana ya caranya supaya anak saya tidak terjerumus gitu kan. Kalau yang negatif itu cepat gitu nampelnya ke anak. Nah, kalau yang baik-baik itu kadang susah gitu tah. Nah, harus gimana ya supaya saya tahu anak berada di mana atau sedang apa gitu. Bentuk kekhawatiran orang tua gitu. Apalagi sekarang kan anak laki-laki dan perempuan itu aduh sama-sama khawatirnya gitu, Pak. Iya. Oke, Bu Cucu. Mbak Selvi mungkin dibatasin aja kalau ini pertanyaannya memang kalau sosial media ini nggak bisa ini. Nggak gitu ada ya. habisnya ya Pak. Kita durasi waktu juga, takutnya teman-teman yang lain ini Mas Bayu juga nanti ini mana tahu nanti lain kesempatan bisa kita ini lagi Mas Bayunya gitu. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, ini sebenarnya sih masih ada 2 pertanyaan lagi Pak. Saya coba up Silakan, yang Mas satu Bayu. dulu, Ya, kayaknya yang Bu terakhir. Eti ada relate tadi ya sama supaya
tontonannya nggak dewasa gitu ya. Ini yang atas nama Mbak Vina, bagaimana cara bersaing produk di sosmed karena pasarnya semakin banyak. Di TikTok juga ada TikTok Shop. Bagaimana cara menarik pelanggannya selain dari tampilan menarik dan harga yang lebih murah? Oke. Untuk konten berarti ya, Mbak siapa tadi? Mbak Selvi, maaf. Vina. Ya, Mbak Vina, untuk konten ya. Di Produk. konten itu, oh iya produk ya, berarti kan maksudnya ke produknya ke konten ya. Kalau misalnya produk mungkin dari produk and developernya sendiri, tapi kita berbicara di marketingnya kan, di marketplace-nya, di TikTok-nya gitu kan ya. Yap. Betul kan? Nah, untuk di kontennya sedikit berbeda lebih baik daripada berbeda sedikit. Sedikit. Ya, jadi sedikit berbeda itu yang dari konten-konten yang ada gitu. Kita harus cari nih, gali nih apa yang belum ada gitu di TikTok misalnya gitu. Konten banyak kok, banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya kayak di JNE lah. Kita mau ada satu produk baru keluar. Ini saya bikin akun YouTube-nya itu ada aktivasi namanya Untold Story. Di situ ada podcast yang narik perhatian dulu, pakai narasumber yang itu, ujung-ujungnya baru kita jualan si produk itu. Itu soft selling-nya lebih efektif gitu. Tapi kalau untuk di TikTok itu kita ikutin aja Bu, apa yang lagi tren sekarang gitu. Kita modif sedikit, produknya dibawa kayak JNE lah. Kalau JNE ngikutin TikTok, apa sih yang nggak ada sambungannya loh antara pengiriman barang sama joget-joget TikTok tuh nggak ada banget sambungannya gitu. Tapi ya itu yang kita lakuin gitu. Jadi itu informasi-informasi yang bakal kita mau kasih tahu ke halayak banyak nyampe gitu. Karena emang ikutin tren pertama. Yang kedua, enak dilihat gitu. Jadi orang pada lihat gitu. Itu sih dari saya. Iya Pak, terima kasih. Siap, Bu. Oke, sepertinya cukup ya, pertanyaannya lumayan banyak. Mas Bayu mohon berkenan untuk share sosial medianya. Tadi banyak yang nanya, Mas. Mungkin boleh diketik. Boleh saya ketik gini ya, gini. Tapi saya adalah salah satu orang yang sudah sangat pusing dengan sosial media, jadi saya nggak rawat sosial media saya. Saya megang akun di JNE aja satu Indonesia saya pegang gitu. Jadi saya udah pusing ya Mas Bayu ya. Pusing sekali. Ngurusin akun perusahaan aja betul. Ini saya tulis akun saya ya, semuanya di IG deh. Jadi Mas Bayu. Siap. Nanti saya fallback, semua yang fallback hari ini saya fallback balik. Ada giveaway juga nggak Mas Bayu? Ada giveaway. Nanti giveaway saya taruh Instastory deh. Luar biasa. Khusus anak-anak Pancasakti ya. Betul. Tapi ya ini ya semua sosial media saya nggak saya urus bener-bener. Giveaway pengiriman gratis ya Mas. Pengiriman gratis. Sampai orang rumah saya aja setiap hari lu ngurusin sosial media orang mulu, lu sosial media lu gitu-gitu aja, biarin aja. Iya. Oke, di chat ya. Udah ada di chat teman-teman mahasiswa ya. Silakan di follow akun Mas Bayunya. Seru ya, banyak ya. Kalau kayak gini nggak berasa ya. Makanya saya lebih demen tanya jawab sih sebenarnya dibandingin dari dulu. Kalau misalnya saya ngobrol mendingan tanya jawab deh kalau bisa. Betul. Jadi lebih enak gitu. Ya sebenarnya gini juga Mas Bayu, ini salah satu ini juga ya. Di kita sebenarnya hal yang baru juga karena ini dari latar belakang prodi ya, di Pancasakti itu ada yang dari PAUD, ada ekonomi, ada manajemen gitu ya. Jadi karena ini sosial media ini kan mata kuliah ibarat baru buat perguruan tinggi gitu. Dan ini pun kita pun sebagai dosen agak ini juga ya, sebenarnya agak kewalahan juga. Cuman kita kan harus beradaptasi gitu dengan lingkungan digital. Makanya kita pun kayak di ilmu materi kuliah yang lain pun kita ngundang praktisi gitu karena perkembangan dunia itu cepat banget sekarang gitu, beda betul, Pak. Zaman saya kuliah dulu, mungkin Mas Bayu kuliah dulu juga ini gitu kan,
Kalau kita jadi mahasiswa dulu paling dengar dosen apa kata dosen, A ya A gitu kan. Iya tuh. Kalau sekarang orang sumber media pembelajaran itu nggak semua dari dosen gitu, dari YouTube kayak media sosial ini udah banyak gitu ya. Nah itu Betul. apalagi program Mas Menteri sekarang kan Merdeka Belajar katanya, seharusnya Iya. mahasiswa itu 2 semester itu di lapangan gitu. Cuman karena kita pandemik juga gitu kan nggak bisa naruh mahasiswa kita di perguruan tinggi atau di lintas prodi atau di lintas universitas atau di perusahaan gitu. Kalau sekarang harusnya kayak gitu sebenarnya Mas Bayu. Cuman karena terbatasan kita, mudah-mudahan ke depan akan lebih ini lagi gitu kan dari sisi ininya. Siap, Pak. Oke, ada teman-teman lagi ya ini. Kalau ini karena udah zuhur juga ya, waktunya untuk pertemuan hari ini. Silakan Mbak Selvi, saya kembaliin Mbak Selvi. Baik, Pak Roma, ini luar biasa sekali antusiasnya ya Pak, dan tidak seperti perkuliahan biasanya. Saya lihat jumlah partisipannya lumayan banyak. Ini saya nggak tahu, kayaknya sih ada juga yang nggak ikut mata kuliah tapi ikut join ke sini ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Pertanyaannya juga karena waktunya terbatas, jadi kita harus tutup. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh langsung direct ke Mas Bayu aja gitu ya Mas Bayu ya. Boleh, silakan. Mana tahu ada yang jadi agen JNE gitu kan. Oh iya betul. Yang menanya agen gitu ya. Mau jadi agen, mau wirausaha kerjasama sama JNE gitu kan. Betul, siap. Oke, baik. Mas Bayu, kami mengucapkan begitu banyak terima kasih atas sharingnya. Ini ilmu yang sangat luar biasa dan bermanfaat sekali, tidak hanya untuk teman-teman, bahkan untuk saya juga gitu ya, baru tahu beberapa hal yang mungkin kita yang biasa dengarnya, biasa-biasanya standar-standar, jadi tahu nih seluk-beluk dalam-dalamnya seperti apa gitu. Kita nggak bisa memberikan apa-apa sih sebenarnya Mas Bayu, tapi dari kami, dari Universitas Pancasakti Bekasi, kami memberikan ada sertifikat untuk Mas Bayu selaku dosen tamu. Mohon izin Pak Roma untuk sertifikatnya saya share di sini atau nanti email aja ke Mas Bayu? Share screen juga nggak apa-apa untuk ini. Waduh, di share screen. Nanti biar nanti di email ke Mas Bayu juga. Oke, ini sertifikatnya ya Mas Bayu. Kami mengucapkan begitu banyak terima kasih. Untuk sharing-sharing ilmunya jangan bosan-bosan, barangkali nanti di next semester kita minta Mas Bayu lagi ngomong-ngomong lagi ya kan? Siap, Mas Selvi siap pokoknya. Tentang wirausahanya mana tahu gitu kan. Kan ada kaitan. Ada Mas Bayu usaha kan punya, juga Mas Bayu iya, ini Mas Bayu kan punya usaha gitu kan. Bisnisnya banyak ya Mas Bayu, yang nggak cuma yang juice box itu ya. Iya, juga ya. Lumayan lah buat ngembul-ngembulin dapur. Buat ngembul-ngembulin dapur. Oke, baiklah. Mungkin itu saja Mas Bayu, Pak Roma, dan teman-teman sekalian. Saya pribadi atas nama moderator, saya Selvi, saya mengucapkan begitu banyak terima kasih untuk antusiasnya Bapak dan Ibu. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan atau mungkin pertanyaan yang masih belum terpuaskan jawabannya. Lain waktu kita akan sharing lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Roma, teman-teman semua. Bayu, terima kasih banyak sudah mau berkenan hadir. Sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Minta nomornya nanti sama Mbak Selvi aja nggak apa-apa, tadi minta nomor. Iya, saya mau nomor WA-nya. Ya, kita ke Mbak Selvi aja. Aduh.